Jadi harapan kami dengan membangun semacam hub buat mereka, tempat lokasi pengumpulan buat mereka masyarakat-masyarakat di sini, kami dapat memperdayakan masyarakat juga yang akan bekerja di pabrik kita ini dan juga orang-orang yang bekerja di koperasi-koperasi desa. Bisa nggak Bakti Alam Processing membeli batunya dari Blood? Oke? Blood yang menggerakkan Koperasi Merah Putih. Berarti ada 3 pihak. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka saya yakin betul geliat ekonomi di bawah akan tumbuh. Jadi harapan kami dari pembangunan pabrik beneficiasi, pabrik processing Bakti Alam ini adalah supaya kita bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat di sini dengan cara apa? Ada 2. Jadi pertama itu adalah untuk pembangunan dan tenaga kerja di wilayah pabrik kita sendiri untuk membangun konsentrat itu sendiri. Dan kedua juga untuk menggairahkan tenaga-tenaga di desa-desa di sekitar Kabupaten Kupang ini untuk bisa membuat dan mengakselerasi Koperasi Merah Putih yang akan membangun izin pertambangan rakyat, di mana mereka juga bisa bekerja dan bisa mensuplai langsung ke kita untuk produksi mangan konsentrat kita. Adapun hasil akhir dari pabrik ini adalah berupa mangan konsentrat, manganis dioksida, yang prosesnya mostly sebagian besar itu adalah proses mekanikal dan tidak ada peleburan sama sekali di sini. Jadi harapan kami dengan membangun semacam hub buat mereka, tempat lokasi pengumpulan buat mereka masyarakat-masyarakat di sini, kami dapat memperdayakan masyarakat juga yang akan bekerja di pabrik kita ini dan juga orang-orang yang bekerja di koperasi-koperasi desa. Kebutuhan tenaga kerja sendiri berapa banyak? Untuk di pabrik sendiri mungkin sekitar 100-200 orang yang pekerja tetapnya. Yang di masyarakat juga kita juga akan banyak menggunakan tenaga harian atau mingguan, tenaga kontrak, dan itu bisa mencapai bahkan di kita sekarang aja udah 200 orang paling maksimum ya Pak ya, sekitar 200 orang. Kami tidak bisa estimasi sekarang, tapi mungkin bisa di angka 300 sampai 500 Pak ya. Kami mempunyai lahan sekitar 3,5 hektar. Luas bangunan yang akan kami bangun sekitar 8.000 meter persegi dulu. Kebutuhan material sekitar 1.000 ton ya, kemauan kita ya. Ore. Untuk hasil produk sekitar 500 ton konsentrat. Kapasitas pabrik rencana kita sebetulnya rencananya besar. Hanya kan kita ini sudah cukup lama di sini. Kita belum confident atau belum yakin dengan supply ore-nya. Maka saya melihat ada regulasi yang cukup memberi prospek sebetulnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, di mana pemerintah membuka gerbang seluas-luasnya tentang izin tambang rakyat atau IPR. Lalu visinya Pak Prabowo selaku Presiden sendiri adalah menggairahkan ekonomi kerakyatan dengan Koperasi Merah Putihnya itu. Nah, saya berharap Koperasi Merah Putih yang dibangun oleh visi misinya Presiden itu bisa berkolaborasi dengan kita. Bagaimana PT Bakti Alam Processing bisa melakukan kontrak kerja dengan Koperasi Merah Putih. Tapi saya juga punya keinginan bagaimana batu mangan ini bisa berkontribusi terhadap Pemda. Karena kan mangan ini otoritasnya di pusat. Karena legal kita kan IUP. Semua pelaporan keuangan, semua kontribusinya ke pusat. Pemda sendiri kan hanya daerah yang terdampak. Nah, saya dan Pak Yusuf mencoba mencari celah atau mencari solusi bagaimana Pemda Kupang bukan hanya sebagai daerah terdampak. Betul. Puji Tuhan, alhamdulillah, kembali saya katakan pijakan kami regulasi. Undang-Undang Nomor 2 memperbolehkan setiap desa memiliki izin pertambangan rakyat. Syaratnya begitu mudah. Hanya tinggal bagaimana perangkat desa dan susunan pengurus Merah Putih itu sendiri melakukan kegiatan atau memproses perizinannya. Nah, jadi saya berharap PT Bakti Alam Processing bisa berkolaborasi dengan Pemda, Pemda yang menjadi ibu atau bapak asuhnya Koperasi Merah Putihnya. Jadi kan
ada 3 pihak nantinya, betul. Bakti Alam Processing beli dari badan usaha milik daerah. Boleh dong Kabupaten Kupang berbisnis. Yang tidak boleh kan Pak Bupatinya, karena beliau kan jabatan politis. Bapak kita semua. Nah, Pemda kalau nggak bisnis dari mana pendapatannya? Sedangkan IUP ini kan ke pusat setoran semuanya. Maka BUMD ini harus lahir, atau ada badan di sini kalau tidak salah BLUT ya. Nah, kita nanti cerah. Saya lihat nanti dari sisi regulasinya. Bisa nggak Bakti Alam Processing membeli batunya dari BLUT? Oke? BLUT yang menggerakkan Koperasi Merah Putih. Berarti ada 3 pihak. Nah, kalau ini sampai terjadi, maka saya yakin betul geliat ekonomi di bawah akan tumbuh. Sesuai visi dan misinya Pak Prabowo. Untuk izin ambal ini selesai, Pak. Schedule 8 bulan. Siap, karena kita 3 bangunan. Gitu. Jadi target saya sebetulnya sih maunya ekspornya ke Taiwan dan Vietnam ini minimal itu 2.000 ton. Hanya kalau 2.000 ton, bagaimana kita bisa mendapatkan 3.000-nya, Pak? Sedangkan per hari ini saja kami melakukan eksploitasi dengan tadi Pak Yusuf mengatakan di atas tenaga kerja harian kita itu kurang lebih 200 orang. Kami berat untuk menyentuh angka 200 ton per bulan. Bukan mangannya tidak ada. Karena mangan ini kan kompleks, berbeda dengan batu bara. Begitu. Jadi akhirnya kami membuat 2 skemanya. Bakti Alam Indonesia Timurnya tetap melakukan eksploitasi, dan Bakti Alam Processingnya berkolaborasi dengan Pemda dan Merah Putih. Dan kami tidak menutup hanya harus Merah Putih, tidak. Kalau misalkan di sini ada pengusaha-pengusaha yang memiliki izin pertambangan rakyat, mau menjual kepada kami dengan senang hati. Nah, jadi maksudnya adalah kita ini kan dalam posisi susah. Dan mangan ini kan maskotnya Kupang. Brandnya Kupang ini mangan, terkenal sampai ke dunia mana. Bagaimana caranya ini loh, mangan ini bisa dieksploitasi secara ramah lingkungan? Maka jawabannya bukan IUP. Kalau IUP nggak bisa. Maka jawabannya ada di IPR, izin pertambangan rakyat, yang luas arealnya dibatasi hanya 10 hektar, di mana 10 hektar itu pun harus berada pada desa itu. Berarti kan yang mengerjakan adalah warga desa itu, betul? Diawasi, dijalankan oleh pengurus desa dan organisasi Merah Putih. Saya nggak mau ikut campur di Merah Putihnya. Hanya kami Bakti Alam, saya dan Pak Yusuf menginginkan Merah Putih ini bergerak gitu. Karena NTT berbeda dengan Jawa. Sekarang plafon yang pemerintah siapkan mau diserapnya pakai apa? Maka kami adalah menjadi pionir untuk bisa di mana Merah Putih khususnya di Kabupaten Kupang bisa bergerak. Kalau AMDAL Bakti Alam terpadu. Terpadu itu adalah izin AMDAL eksploitasi yaitu nambang dan izin pengolahan. Jadi Bakti Alam Indonesia Timur izin AMDAL-nya lengkap antara penambangan dan pengolahan. Pengolahan ini yang kita bangun. Demikian. Nah, kebetulan kita sudah dapat LOI dari Taiwan dan Vietnam. Sebetulnya mereka mintanya besar. Sampai minimum tuh 2.000 ton setiap bulan. Tapi kita ada negosiasi itu. Mungkin mudah-mudahan lah ya. Kita coba launching di 300 ton dulu. Ya siap. Ya, kita harus tes. Kita nggak boleh mimpi terlalu besar, nanti kita jatuh juga. Jadi kita 300 ton, berarti butuh ornya atau bahan mentahnya 500 ton. Tapi tumbuh terus. Gitu. Nah, semenjak ini peletakan batu, pabriknya dibangun, dan kita akan langsung kerja cepat. 300 ton per bulan. Konsentrat. Ya. Betul. Per bulan. Maka butuh ornya 500. Begitu. Tapi Pak, potensi kandungan mangan di Kabupaten Kupang khususnya itu bisa penuhi. Baik, Bakti Alam Indonesia Timur ini wilayah tambangnya 2.400 hektar. Satu-satunya perusahaan yang melakukan uji eksplorasi sampai akhir yaitu drilling hanya Bakti Alam. Maka Bakti Alam satu-satunya juga pemegang RKAB per tahun ini, per bulan ini. Berdasarkan laporan, kami ini melakukan sampling di 50 hektar. 50 hektar ini berdasarkan laporan GeoRC itu ada 350.000 ton di 50 or. Tapi hanya problemnya bagaimana 350.000 ton ini bisa tereksploitasi. dan kita sudah mencoba beberapa operasi ya Pak di lapangan,
bukannya tidak bisa, cuma kalau misalnya kita mau membesarkan produksi kita, kita takut di lapangan itu malah jadi tidak ramah lingkungan. Apalagi mangan ini kan batuannya itu kan sporadis ya. Jadi kita butuh galian yang amat sangat besar. Sementara galian yang sangat amat besar ini nanti akan berdampak banyak pada masyarakat. Ini OB-nya mau ditaruh di mana? Nanti kalau misalnya dibuka lubang sebesar itu, gimana kita mengantisipasinya? Warganya juga akan terdampak sekali. Makanya kita ambil jalan tengah untuk bisa mengakomodasi jumlah demand dari partner di luar negeri kita itu. Kita juga membutuhkan bantuan-bantuan dari desa-desa yang mempunyai IPR-IPR tersebut untuk membantu kita, sementara kita di Bakti Alam juga bisa melakukan penambahan kita tapi dengan metode yang ramah lingkungan. Vietnam dan Taiwan. Kalau Vietnam untuk farmasi, kalau Taiwan untuk skincare. Siap. Jadi mangan ini kalau kita olah itu ada 8 segmen pasar sebetulnya bisa dimasuk. Besi, baja, cat, farmasi, kosmetik, baterai. Baterainya ada 3. Baterai lithium, baterai manual, baterai listrik satu lagi. Jadi ada 8. Gitu. Jadi kalau diolah itu sebetulnya bisa bukan hanya besi dan baja. Betul. Tapi bisa masuk ke segmen pasar lain. Nah, saya nggak mau ngomong bicara terlalu banyak lah. Kita coba bikin konsentrat. Konsentrat itu artinya adalah bahan setengah jadi. Ya, bahan setengah jadi dari ore menjadi setengah jadi. Jadi bentuknya itu semacam tepung halus. Dan itu bisa digunakan di industri manapun. Gitu loh. Kalau ke baja kayaknya enggak. Karena kalau baja kan digodok, dilebur. Mungkin non baja, non besi baja itu yang kita ambil. Karena kalau besi baja itu butuhnya besar toh. Seperti kita punya teman galp. Galp itu kan perlu ornya saja 5.000. Kalau enggak pabriknya enggak jalan. Nah, bagaimana mendatangkan 5.000 or? Itu juga kepala kita setengah mati sakit. Nah, saya mau masuk begini. Bisnis itu kan cari win-win toh. Bisnis itu kan mencari solusi. Kita investasi begini besar, apa yang kita dapat? Maka kita coba dulu lempar ke pasar. Pasar global kita. Asia oke. Vietnam itu kebutuhan konsentratnya dengan kadar Mn 60% up, itu kebutuhannya 5.000 ton per bulan. Nggak berani saya. Saya coba bilang 300 ton dulu. Jadi kita tembak langsung 500, ternyata kita nggak confident, kita kena penalti, bukan untung malah buntung juga. Betul. Ya toh? Logika saya bangun dengan logika gini. Lu butuh atau saya yang butuh? Sama-sama butuh. Nah, kalau saya belum mampu di 5.000, ya lu terima dulu. You terima dulu 300 saya. Kalau ternyata hasil produksi kami kualitasnya oke, ya kita kontrak berkelanjutan. Maka sebetulnya napasnya itu ada di IPR atau merah putih tadi. Jadi ini kualitas konsentratnya ada di MR 60 ya? 60 up. 60 up. 60% MN up. Kalau di bawah itu nggak, dunia nggak terima. Dan nggak bisa ekspor juga ya? Kalau di bawah Nggak bisa itu. ekspor juga kita. Jadi saya tuh pengen Bakti Alam ini perdana ekspor ke luar negeri lah. Perkara volume ya bismillah dulu deh. Ya teman-teman lah bantu saya. Ya, teman-teman ada 10 ya dorong ke saya 50 ton sebulan kan sudah 500. Taiwan minta berapa? Siapa Pak? Taiwan. Taiwan lebih gila. 15.000 ton per bulan. Taiwan 15.000. Siap. Sebetulnya bisa gini, teman-teman. Saya harus sampaikan. Mangan NTT itu kualitasnya nomor 2 terbaik dunia. Nomor 2 bukan nomor 1. Nomor 2 terbaik dunia. Jadi kalau mangan di NTT itu jangan menjual kuantiti, Pak. Gali or jual, nggak dapat, Pak. Tapi bagaimana kita memodifikasi mangan NTT yang maaf sporadis tadi, susah nambangnya, tapi kualitasnya bagus. Maka or ini harus kita rubah menjadi setengah jadi atau kita murnikan. Jujur, beliau Pak Yusuf sebagai bos dari Bakti Alam menginginkannya menjadi manganese sulfat. Buat apa Pak manganese sulfat? Manganese sulfat itu bahan baku utama baterai motor dan mobil. Namanya manganese lithium. Oke.
Nah, kita coba masuk dulu di konsentrat dulu lah. Kalau ternyata oke, bagus, progresnya baik, Produksinya juga siap. dari tambang juga Betul. menambah terus, Betul. dan raw materialnya ada, Ya. kita bisa ke fase selanjutnya setelah itu. Dan kita juga sudah punya tanah di Bolok, pribadi Bakti Alam punya. Nah, itu rencana tanah itu nanti yang akan kita bangun pemurniannya. Jadi gini, dalam undang-undang kita itu kan pemegang IUP wajib membangun pengolahan dan pemurnian. Bahasa kerennya adalah smelter. Nah, sedangkan smelter ini gabungan, diolah dan dimurnikan. Nah, saya nggak mau masuk ke situ. Saya mau masuknya di kata undang-undang kita, pengolahan dan pemurnian. Nah, saya masuk di pengolahan, Pak. Pengolahan ini produk akhirnya apa? Ya konsentrat. Konsentrat itu bahasa umumnya apa sih? Setengah jadi. Gitu loh. Jual kapas atau jual benang. Nah, saya mau jual benang, Pak. Karena jual kapas setengah mati saya. Kan gitu. Kalau benang kan semua pabrik bisa terima. Mau jadi wol, mau jadi katun, mau jadi apapun. Nah, kalau misalkan benangnya ini bagus, maka saya cari peluang mana yang lebih baik. Ya baterai. Nah, kalau baterai ini butuh airnya luar biasa. Maka saya beli tanah, beliau membeli tanah persis tidak jauh dari laut. Jadi air laut kita suling, air laut itu kita olah menjadi tawar untuk mencuci. Jadi si tepung itu dicuci lagi, Pak. Nah, kalau konsentrat hasil akhirnya abu-abu. Nah, kalau litium sulfat itu jadi kayak tepung susu. Putih. Jadi hitamnya udah nggak ada tuh. Karena 100% kimiawi. Saya nggak percaya, Pak, kalau di sini bangun pakai proses kimiawi. Saya harap Bapak-bapak juga paham. Tapi kalau di sini saya nggak pakai kimiawi, di sini full asli mekanikal. Demikian penjelasan saya. Oke, sudah sih.